وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وسلم وسلم ومثل الإنسان سيدنا ونبينا محمد الكتاب وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإكرامه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تفعل به الأمور وتهيئ به الأمور وتقضى به الحوادث وتنال به المظالم وحسن الخواتم واستغفر الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس فيما تليق به معبودنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. Kemudian hanya mudah menjadi bahagia. Insyaallah kita berharap kita semua yang belum nanti ini dalam rangka berberkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dan kami hadir dan bersama di majlis maulid Sabtu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menjadi wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa kedua orang tua kita, dan menghapuskan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam berlimpah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang saleh setelahnya. Dan juga kita bermohon kepada Allah dengan wasilah sholawat yang kita bacakan hidup hadir di majlis taklim, majlis maulid, majlis zikir, dan semua kebaikan yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita kerjakan, semoga semua itu nanti di yaumil mahsyar menjadi wasilah untuk mengizinkan kita dan seluruh keluarga kita mendapat pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian kita berbahagia seperti biasa kita duduk mendengarkan hadis Nabi dari Rasulullah pada kesempatan ini hadis yang ke-41. Seperti biasa ini nanti berkah berkah. Saya bacakan hadisnya dan kita akan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Muhammad Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima cinta. Hadis sahih oleh Imam Ibn Hujjah di Islam sahih. Terjemahannya kalau demikian dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu
beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman atau belum sempurna iman seseorang yang telah beriman hingga awal nafsunya itu mengikuti ajaran yang Allah. Hadis asal sahih dalam kitab Al-Bidayah ila Islam sahih. Para hadirin baru saja kita dengarkan hadis yang 41 dari hadis Al-Quran yang memangnya menentukan awal tersebut yang tadi disebutkan bahwa Nabi bersabda belum sempurna iman seseorang sehingga awal nafsunya itu belum mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Rasul. Jadi kita bisa menangkap secara tekstual bahwa seseorang yang ketika dia melakukan maksiat atau dosa, maka pada saat itu imannya belum sempurna. Jadi orang yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, pada saat yang sama berarti imannya belum sempurna. Maka pada hadis lain nanti mengatakan beliau bersabda al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang di atas juga kadang di bawah. Yazid iman di atas itu dengan amal. Jadi iman yang sempurna itu selalu berjalan di atas. Wa yanqus dan iman yang berada di bawah itu diri manusia. Artinya orang yang imannya sedang rendah, sedang belum sempurna, maka pasti dia sedang melakukan dosa atau maksiat. Jadi kita bisa menangkap bahwa ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, pada saat yang sama berarti orang tersebut iman belum sempurna. Maka awal nafsu ini jadi penting untuk kita arahkan kepada yang baik. Ya, sebab setiap kita pasti memiliki awal nafsu. Jadi ada tiga model orang yang pada dirinya ini mereka awal nafsu. Model yang pertama, orang yang terus-menerus, ya, dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya diarahkan kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang maksiat. Maka orang yang model pertama ini disebut orang yang menuhankan hawa nafsu, dan pasti orang yang salah. Model yang kedua, orang yang kadang-kadang imannya tinggi, dia bisa melawan hawa nafsu, tapi pada saat yang lain kadang-kadang dia juga melakukan dosa. Maka orang yang seperti ini ketika dia melawan hawa nafsu, dia arahkan nafsunya kepada yang lain. Kalau mungkin waktu ketika melawan hawa nafsu, maka orang yang seperti ini bisa disebut berjihad. Ya, jadi model yang kedua ini kayaknya model kita. Kadang-kadang ibadahnya getol, kadang-kadang harus ya. Jadi model yang kedua ini ketika seorang pada saat dia melawan hawa nafsunya untuk diarahkan kepada yang positif, ya, pada yang diridhoi Allah, dan pada saat dia ada waktu itu tersebut disebut oleh
Kemudian model yang ketiga adalah orang yang mampu mengarahkan awalnya kepada yang rindu, yang tidak terganggu dengan dosa, ya, yang tidak terganggu dengan ujian dan cobaan, yang mampu menstabilkan imannya. Ini adalah dari golongan yang bersyukur, kan? Ini golongan yang mampu. Kalau kita golongan yang kedua berbeda, kadang-kadang ibadah kita itu lebih enak, ya. Kadang-kadang malas itu. Jadi kalau yang sekalian, yang penting kita bisa atur, bisa mengatakan awalnya. Yang baik seperti apa? Yang baik adalah kita berusaha semaksimal mungkin, ya, mengarahkan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Kita ikhtiarkan, kita upayakan, ya, supaya keinginan kita ikut sama keinginan Allah. Jangan dibalik. Kalau Allah ingin kita beramal saleh, kita jangan beramal saleh. Kalau Allah perintahkan beramal saleh, maka ikuti keinginan Allah supaya kita selamat. Ya, jadi hadis ke-41 ini kita harus berupaya keras, berjuang untuk menaklukkan hawa nafsu. Karena itu kita hidup di dunia ini luar biasa. Bagaimana cobaan dan ujian yang terus dan terus datang. Yang satu selesai datang, yang kedua selesai datang, yang ketiga terus. Memang selama hidup kita selalu diliputi dengan ujian. Kalau tidak diliputi dengan ujian, orang yang sudah selesai, sudah ya. Kalau masih hidup, selama hidup pasti orang itu diuji dan dicoba. Karena yang terbaik, sikap yang terbaik ketika kita menghadapi ujian dan cobaan tidak lain yang pertama adalah sabar, ya. Yang kedua adalah kita nafsu seorang bersaing bisabri dan meminta tolong kalian bersabar dan sabar. Sekali lagi kita lakukan bahwa nafsu kita sekarang kita, ya, kita ikuti keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, dan kebenaran kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian singkat kita. Insyaallah kalau kita ikhlas yang sedikit ini menjadi bekal amal kita yang nanti akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah itu dan juga kita mendapatkan rahmat dan berkah dari misi yang kita hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan suatu latihan dan kita hadirkan khusus waktu yang kita memberikan buat orang-orang yang sangat dalam cerita siapapun yang Allah banggakan dan juga kita hadirkan buat guru kita, buat kita semua yang selalu hadir habis ilmu, habis salawat, habis salawat. Siapapun kawan-kawan kita mohon kepada Allah untuk perhatian ini. Allah berikan keberkahan dan kebaikan. Bagi yang sudah mengamalkan, Allah hapuskan dosa-dosa. Allah